Oke, perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau perencanaan awal audit atau initial audit planning, ada 4 hal yang dilibatkan. Yang pertama adalah atau ada 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah auditor harus memutuskan apakah auditor itu akan menerima klien baru atau auditor akan terus melayani klien yang ada sekarang. Ya, harus diputuskan itu. Kemudian auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, maka auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Apa-apa saja syarat yang ditetapkan oleh klien itu harus dipahami dan harus disepakati oleh auditor dan klien. Kemudian setelah ini dipahami semua, maka auditor harus mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Kemudian dalam perencanaan juga ada prosedur analitis. Apa itu prosedur analitis? Apa saja yang dilakukan? Nah, prosedur analitis itu mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan. Perbandingan informasi keuangan. Apa saja informasi keuangan yang dibandingkan? Yang pertama adalah informasi komparatif periode lalu. Jadi auditor harus bisa membandingkan antara laporan keuangan periode yang diaudit dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Misalnya auditor mengaudit laporan keuangan tahun 2019, maka ada auditor membandingkan dengan laporan keuangan tahun 2018 dan mungkin tahun 2017. Ya, untuk apa? Ya, untuk menganalisis kira-kira apakah penjualannya naik, piutangnya turun, dan seterusnya. Itu dibandingkan dan dianalisis. Kemudian hasil entitas yang diantisipasi seperti anggaran atau perkiraan atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan. Nah, artinya auditor juga harus menganalisis metode-metode yang digunakan oleh klien dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian auditor juga harus menganalisis informasi industri sejenis. Misalnya mengaudit perusahaan sepatu, maka auditor juga harus membandingkan dengan perusahaan sepatu yang lainnya, industri sepatu lainnya, atau industri sepatu kompetitor. Untuk apa? Untuk menentukan atau untuk menilai apakah ini perusahaan sehat apa enggak ya. Karena untuk menentukan apakah perusahaan ini sehat, apakah perusahaan ini kompetitif, maka harus dibandingkan dengan kompetitornya, dengan perusahaan sejenis, ya, dan seterusnya. Oke, silahkan ini Anda bisa baca. Oke, nah, lalu ke program audit. Program audit itu ada perencanaan audit atau audit plan, ada audit program, dan ada pemeriksaan laporan keuangan. Nah, kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis itu disebut dengan audit program. Ya. Jadi untuk menjalankan audit itu ada prosedur-prosedur audit. Langkah-langkah itu adalah prosedur audit. Nah, kumpulan dari prosedur itu adalah audit program. Nih, makanya audit program itu membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Karena prosedur audit itu adalah langkah-langkah. Dan ketika ada asisten yang membantu, maka asisten itu diberikanlah langkah-langkah tadi agar audit dapat dilaksanakan dengan baik. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang mana yang harus dilakukan agar tujuan audit dapat tercapai. Oke. Nah, audit program yang baik itu harus mencantumkan, yang pertama harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, ingat ya, mencantumkan prosedur audit yang akan dijalankan dan membuat kesimpulan pemeriksaan. Ya. Dan ingat, audit program itu akan lebih baik dibuat secara terpisah untuk compliance test dan substantive test. Jadi pengujian dalam audit itu ada 2 secara umum. Yang pertama namanya compliance test, yaitu adalah tes atau uji kepatuhan atau ketaatan. Yang kedua adalah substantive test atau uji atau pengujian terkait dengan saldo-saldo, angka-angka. Kalau compliance test adalah pengujian ketaatan, misalnya apakah di setiap faktur itu ada nomor urut tercetak, apakah di setiap faktur itu ada tanda tangan dari sales, apakah di setiap faktur itu ada otorisasi dari branch manager dan seterusnya. Tidak berkaitan dengan angka-angka. Tapi kalau substantive test adalah uji yang berkaitan dengan saldo-saldo dengan angka-angka.
Apakah penjualan 50.000 itu memang benar-benar ada? Apakah penjualan yang 50.000 itu benar-benar 50.000 dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh audit program untuk compliant, ini untuk substantif dan seterusnya. Oke, ini prosedur tadi sudah saya sampaikan. Prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus dijalankan. Sementara cara-cara memperoleh bukti itu disebut dengan teknik audit. Ingat, mana tahu keluar kuis. Oke. Nah, teknik audit untuk bukti fisik. Nah, bukti itu kan salah satunya ada bukti fisik ya. Nanti kita belajar tentang bukti audit. Bukti fisik itu tekniknya, cara memperoleh bukti fisik itu adalah dengan melalui observasi, yaitu peninjauan dan pengamatan yang dilakukan dengan indera auditor untuk menilai aktivitas fisik klien. Yang kedua dengan opname. Opname ini misalnya pemeriksaan fisik ya. Misalnya menghitung fisik barang, menghitung fisik uang, lalu kemudian melihat apakah kondisi barangnya itu rusak, baik, rusak berat dan seterusnya. Lalu nanti dibandingkan dengan saldo menurut buku. Itu opname. Sementara inspeksi itu meneliti secara rinci dan langsung ke TKP, on the spot inspection. Nah, tadi teknik audit untuk bukti fisik, memperoleh bukti fisik. Nah, sekarang bagaimana teknik audit untuk bukti dokumen? Ada namanya verifikasi. Nah, ini bahasa biasa, ini Anda tahu. Ada check, ini menguji. Ada test. Nah, ini ada footing. Footing ini untuk menguji kebenaran penjumlahan subtotal secara dan total secara vertikal, maksudnya dengan tujuan apakah data atau laporan keuangan yang disajikan klien dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Intinya adalah footing, ketika ada penjumlahan dari atas ke bawah, misalnya 5 tambah 2 tambah 3 berapa tuh? 10. Maka kalau memang jumlahnya benar, Anda kasih tanda footing ya. Sementara cross footing adalah penjumlahan ke samping atau yang sifatnya adalah horizontal. Nanti ini akan lebih Anda pahami ketika latihan. Lalu vouching ini adalah menelusuri suatu data dalam suatu dokumen kecatatan pendukungnya. Misalnya data penjualan, apakah benar-benar ada penjualan 50.000, maka Anda lakukan vouching ke faktur. Apakah memang benar-benar ada jumlah 50.000. Lalu ada tracing ya, pemeriksaan dari dokumen sumber sampai pencatatan atau pelaporan akhir. Dan lalu ada rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi seperti Anda biasa lakukan dulu, ada rekonsiliasi bank. Itu adalah merupakan pencocokan. Oke, ada teknik audit untuk bukti analisis, silakan dibaca, dan ada teknik untuk bukti keterangan. Bukti keterangan ini kita bisa memperoleh keterangan dari pihak ketiga, bisa dengan menggunakan konfirmasi, bisa dengan melakukan permintaan informasi. Oke, silakan dibaca seterusnya, diamati, dipahami. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.